Oke, coba dites suaranya. Lumayan. Oke, bagus ya. Oh ya, kali ini Puji orang kedua ya yang bergabung untuk tema cerita ya, cerita yang ya cerita tentang kehidupan yang bisa memotivasi teman-teman semua yang mungkin lagi menyaksikan live saya ini. Salah satunya ada Bang Denny, ada Hamba 65 dan ada Bang Roman. Kira-kira ada cerita apa nih Mbak Puji ya, namanya Mbak Puji ya? Ya, Ada cerita nggak kira-kira yang mau diceritakan untuk mau teman-teman? Cerita nyampein yang apa kira-kira ya? Bingung kalau suruh cerita cerita apa. ya mungkin pengalaman yang bisa untuk dibagikan ke teman-teman, untuk motivasi teman-teman. Oh ya, Puji umur berapa Puji ya? Umur 23. Umur 23 ya, umur 23 berarti masih masa-masa ini ya, penjajahan ya, penjajahan yang masih belum belum ketemu, belum ketemu mungkin. Apa sudah berumah tangga mungkin? Belum, belum. Ya, mudah-mudahan cepat dipertemukan dengan jodohnya ya Mbak Puji ya. Oh ya, Mbak Puji ini asli dari mana? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Tinggalnya di mana sekarang? Di Jawa Tengah juga kan? Di aslinya orang Jepara, Mm-mm. tapi sekarang ini di Semarang. Oh, jadi merantau ke Semarang gitu ya, Mbak Puji. Iya, Oh, Mbak Puji kan dari Jepara, sedangkan Mbak Puji ini kan merantau ke Semarang. Jadi pasti jauh dari keluarganya, betul nggak? iya benar. 3 tahun di sini udah. Tahu di Semarang. Pasti banyak mengalami hal-hal yang mungkin bikin Puji ini terbesit dalam pikiran Mbak Puji, ada kesedihan ketika jauh dari keluarga. Ada kesedihan apa kira-kira yang buat Mbak Puji itu sedih? Banyak sih. Cuma Banyak ya. nggak bisa diomongin, nggak bisa diceritain, cuma bisa dirasain. Oh, biasanya kan seenggaknya kan ada sedikit luapan ya, dengan kata-kata kita bisa sedikit mengeluarkan apa yang membuat sesak di dada itu biasanya seperti itu Mbak Puji. Ini sedikit aja Mbak Puji, Mbak. Mungkin banyak dari penonton ya, ada beberapa penonton yang mulai juga hidup-hidup, ada hidup-hidup juga mantau, nafas juga. Eh, Mungkin kebanyakan dari kita juga yang ada di sini itu sedang merantau. Mungkin ada kesamaan dengan Mbak Puji, apa yang dirasakan Mbak Puji ketika jauh dari orang tua, kesedihan apa, pengalaman apa yang membuat Mbak Puji sedih ataupun yang berkesan di kota orang, sebetulnya di Semarang gitu Mbak Puji. Apa ya? Bingung juga ngomongnya. Eh, yang sederhana aja deh. Apa yang buat Mbak Puji sedih ketika jauh dari orang tua, keluarga, tentunya coba. Apa ya? Bingung lah. Misalnya, Nah, ya nggak tahu pasti lah. kan. Cuma bisa Eh, dirasain, nggak bisa diungkapin weh. Udah thank you Maulana, udah thank you. Ya Eh, awalnya ke Semarang merantau itu kan karena pingin kuliah. mm, Dulunya kan akunya anak pondok, maksudnya mondok. pernah di pesantren ya. Terus cuma Heeh, keinginannya itu pingin lanjut ke kuliah. mm, Cuma aku mikirnya gini, dulu aja aku sekolah mondok dibiayain sama orang tua, apa-apa semuanya orang tua, serba orang tua. heeh, Jadi sekarang kalau udah kuliah, bagaimana caranya aku harus bisa membiayain sendiri tanpa harus
minta uang sama orang tua. tertarik Dan dari aku orang ingin tua membuktikan itu semua karena aku kan anak bontot ya, anak terakhir. Jadi saya tuh pingin mandiri, nggak pingin mengandalkan apapun itu dari orang tua, dari saudara. Nggak pingin nyusahin gitu. Dan saya tuh ingin membuktikan kepada teman-teman saya bahwasanya kita tuh bisa loh kalau kita mau berubah, mau berusaha. Kan semua teman-temanku kebanyakannya udah pada nikah, udah ada yang punya anak 1, 2. Jadi gimana ya? Ya semangat dari situlah yang ingin membuktikan bahwasannya aku tuh bisa. Dan sekarang pun aku kuliah sambil kerja. Hebat ya, semoga diberikan kelancaran ya di pekerjaan dan juga kuliah. Amin. Di Semarang sudah berapa tahun tadi itu sih, maaf? 3. Sudah 3 tahun ya di Semarang. Iya. Jadi Pernah ada rasa ingin menyerah, itu ada, pasti ada. manusia ya pasti pernah mengalami Iya. itu menyerah, merasa tidak mampu seperti itu kan? Iya. Ya itu bersifat manusiawi, semua pernah mengalami di titik seperti itu gitu. Dan dulu pun pas aku mondok, kan mondok 2 kali ya 2 kali lah. Yang pertama di pondok ya adalah nggak usah disebutin ya pondoknya. Iya nggak apa-apa. Di pondok yang pertama itu menghabiskan biaya itu berapa puluh juta, itu udah ada banyak, pokoknya udah sampai puluhan juta. Nah pas aku udah keluar hatam dari pondok tersebut, aku pingin mondok lagi aslinya. Terus aku kerja 2 bulan untuk biaya pondok selanjutnya. Ya inginnya itu cari biaya sendiri gitu, nggak mau minta orang tua. Akhirnya kerja 2 bulan, kemudian aku mondok lagi di daerah Kudus, di pondok Quran. Ya di pondok Quran, di situ setengah tahun, cuma sampai setengah tahun. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke Semarang untuk kuliah. Kuliah di Semarang. Ya. Dan itu pun nekat ke Semarang tuh nekat. Awalnya itu sama temenku, ketemu temen online di Facebook, ngajak merantau ke Semarang. Orangnya orang Madura aslinya, cuma keluarganya itu merantau di Jepara. Terus ya enggak, yang itu temanku itu bukan lulusan pesantren, bukan. Orang nemu temen di online Facebook. Oh gitu. Ya, terus ngajak merantau, dan keadaannya dia kan ya begitu, secara fisik kurang lah. Akhirnya kita kerja bareng, aku diterima, dia enggak. Maksudnya akhirnya aku memilih maaf dipotong kita. Ya. Maksudnya untuk fisik, maaf maksudnya bisa dijelaskan sedikit tuh fisik maksudnya seperti apa tuh? Ya cacat gitu. Dia mengalami ada sedikit kekurangan ya. Ya. Nah pas aku diterima dia enggak, akhirnya aku tidak memilih, dan aku milih cari kerja lain biar kita itu bisa bareng. Kan niatnya dari Jepara itu kan kita ingin bareng-bareng. Pengen nangis. Kenapa? Jangan nangis, harus semangat.
bisa dibalik lagi, Puji, Mbak Puji, Kak Puji. Ya, kalau ingat masa itu tuh pengen nangis. Ya boleh dikenang tapi jangan ketika itu buat kita terhanyut dalam kesedihan. Perjuangan banget pas masa waktu itu tuh. Kita nggak punya siapa-siapa. Nggak ada saudara, marah. Nggak kenal siapa-siapa. Cuma kita berdua. Hanya berdua saja. Iya. Dan nekatnya itu tuh Berarti sama orang tuh posisinya sama-sama nggak bawa. sama-sama perantau ya. Iya. Dan dua-duanya itu aku sama temanku nggak bawa uang. Bawa Pakai uang itu uang cuma sama 200.000. Mau ngekos, biaya kos nggak cukup. Pas waktu itu kosnya itu bayarnya 500. Itu Mbak Kafu ini sampai senekat itu ya, ibaratnya benar-benar nekat ingin mandiri ya, itu seperti itu kan? Iya. Bayar kos 550.000 itu berdua. Terus akhirnya kita bilang negosiasi sama ibu kosnya, minta keringanan lah. Keringanan. Bayarnya setelah nanti kita udah dapat kerjaan, setelah kita gajian. Kita udah kayak orang bingung pas waktu itu tuh, mau tidur di mana, mau kemana, nggak tahu arah. Terus akhirnya kita mencoba ngelamar lagi, ya masih di daerah Semarang, kecamatan Ngalian. Nah, esokan pas hari Senin kita ngelamar, langsung keterima. Alhamdulillah keterima, dua-duanya keterima. Cuma beda posisi. Dan posisinya si temanku itu nggak bawa motor, yang bawa motor tuh cuma aku. Jadi berangkatnya itu kan sip-sipan. Jadi ketika aku berangkat, dia pulang, aku pulang, dia berangkat. Jadi kita tuh tukeran motor ya. Pas dia pulang nanti aku yang bawa motor, aku yang jemput dia, nanti giliran gitu. Jadi benar-benar itu yang bersama ya, sama yang tulang Madura itu ya. Iya. Aduh, kalau inget zaman dulu tuh ya apa susahnya. Perjuangan. Kalau berpikirnya seperti itu ya, mungkin boleh ya, terus untuk memotivasi diri kita ke depannya supaya berhati-hati. Karena ketika kita punya tujuan, tujuan yang kita capai itu kan sebetulnya suatu amanah ya, amanah dari Allah ya, dari Tuhan. Iya, gimana? Kurang jelas. Ini jadi motivasi juga untuk semuanya ya, apabila kita menginginkan suatu cita-cita atau tujuan, kita memang membutuhkan suatu pengorbanan, perjuangan juga ada yang dikorbankan juga gitu. Jadi kembali lagi, ketika kita mencapai suatu tujuan, itu bukan hal yang mudah untuk bisa menjaga apa yang kita capai itu. Banyak dari kita lupa dengan apa yang kita capai itu perjuangannya seperti apa gitu. Dan orang lain pun melihat kita tuh prosesnya, mereka hanya melihat apa yang kita capai saat ini gitu. Iya, benar. Benar nggak? Iya. Iya.
dan orang lain tuh nggak pernah tahu bagaimana susahnya dulu prosesnya, kita, iya, ya, prosesnya seperti apa. perjuangannya kita. Yang mereka tahu itu hanya enaknya aja. Ya yang dia sekarang gitu, ya. Yang dia sekarang tapi nggak melihat prosesnya seperti apa, susahnya seperti apa. Dan untuk sekarang ini Mbak Puji masih masih kuliah sambil bekerja Iya, masih masih kuliah semester 6. semester berapa? Sudah semester 6 ya, alhamdulillah. 6. Cuma temanku itu nggak kuliah, Oh temennya karena nggak dia ikut itu kuliah. dia anak ke berapa ya, ketiga, anak Heeh. ketiga, 4 bersaudara, tapi dia itu harus membiayai seluruh keluarganya. Oh, tulang punggung keluarganya ya. Iya, Oh, soalnya pas waktu itu tuh mbaknya, kakaknya itu hmm. nggak kerja karena dapat pengurangan. Oh ya. Terus ibunya sakit. Si bapaknya itu potong rambut Madura itu loh, yang biasa di pinggir jalan kayak gitu, dan penghasilan kan nggak Ya, menentu. Dan pada akhirnya kita baru kerja berapa berapa bulan ya di tempat itu, kayaknya 2 bulan. hmm. Kerja 2 bulan, akhirnya memutuskan untuk pindah. Pindah. Itu pindah tempat Ya kerjanya. pindah, ya pindah tempat kerja. Pokoknya kita tuh harus bareng gitu, maksudnya kalau kerja itu harus berangkatnya bareng, apa-apa harus bareng. Heeh. Terus akhirnya milih kerjaan, cari kerjaan yang kita bisa bareng-bareng. Hmm. Bahkan sampai makan pun pas waktu itu kita nggak bisa makan. Maksudnya nggak bisa makan gimana tuh? Boleh jelaskan. Nggak punya duit, dan aku Oh, pun nggak nggak karena nggak nggak ngomong ke orang nggak punya tua, uang nggak, sepeser pun maksudnya. iya, nggak pernah minta orang tua. Emang bener-bener pengen mandiri gitu. Jadi Mbak Puji ini sama sekali nggak menceritakan apa yang Mbak Puji alami ke keluarga, terutama ke orang tua, sama sekali Nggak pernah, nggak cerita. nggak pernah. Boleh boleh tahu nggak Mbak Puji nggak menceritakan itu semua ke orang tua? Pasti ada alasannya gitu. Pasti ada alasan Mbak Puji nggak menceritakan kenapa nggak cerita ke keluarga, ke orang tua terutama itu pasti ada alasan. Coba dijelaskan alasannya apa Mbak Puji? Ya nggak pengen orang tua tahu, nggak mau kalau orang tua itu sampai pikiran. Hmm. Orang tua aku aja bisa, maksudnya bisa ngidupin aku, biayain aku semuanya dari kecil sampai sekarang. Kenapa aku nggak bisa gitu? Aku jadi belajar jadi orang tua, belajar dari orang tuaku, Belajar orang tua itu juga. terutama bapakku. Ya, jujur secara pribadi saya sangat salut dengan perjuangan Mbak Puji ya. Belajar benar-benar belajar mandiri, benar-benar dari titik nol, dari yang nggak punya uang sepeser pun sampai bingung mau makan dan berjuang benar dari nol tanpa harus memberikan ada yang sebenarnya dengan orang tuanya. Saya sangat salut dengan perjuangan Mbak Puji. Sangat salut. Dan Tapi pada untuk akhirnya sekarang temanku udah nggak di Semarang lagi. oh ya Mbak Puji, ini teman saya yang nonton ini boleh Mbak Puji bisa menampakkan wajahnya Mbak Puji biar lebih lebih bisa menyimak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Malu. nggak apa-apa. Enggak, ini kan kita saling memotivasi teman-teman yang nonton juga biar lebih menyimak gitu ya Mbak Puji.
Dilanjut kembali Mbak Putri ceritanya. Hah? Ya, dilanjut kembali Sebelumnya aku ceritanya. nggak pernah cerita apapun ini ke siapapun, dan cuma aku sendiri yang ngerasain, yang aku Ya, pendem. tapi seenggaknya dengan ketemu di live saya ini bisa sedikit mengungkapkan ini tuh suatu unek-unek juga ya, suatu sesuatu yang dipendam itu kadang-kadang kan bikin sesat ya kan. Mungkin dengan Mbak Puji cerita di sini ya bisa Iya, sedikit melegakan gitu, sedikit lega gitu kan. Memang di sini saya nggak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, kita sama-sama saling sama-sama belajar gitu, belajar dari iya, pengalaman satu sama iya, lainnya gitu. iya bener. Hmm, pas waktu itu tuh aku ngajak temenku untuk kuliah yuk gitu. Pas itu masih bimbang antara mau kuliah di mana. Terus akhirnya temanku itu aslinya mau kuliah, cuma dia tuh malu karena keterbatasan fisiknya itu. Kepada fisiknya Dia malu kalau diejek, ya takutnya kayak gitu karena dia mikirnya tuh gini, aku nggak sempurna gitu. Takut kalau dia tuh membuat, intinya iya dia tuh takut kalau akunya itu malu gitu, maksudnya malu berteman sama dia, tapi akunya nggak apa-apa loh, gitu. aku nggak kayak gitu. Jadi, Iya, jadi temannya sendiri yang merasa seperti itu gitu, nggak enak sendiri berteman gitu. terus akhirnya akunya kuliah di Unwahas. Di Unwahas Semarang, tahu Unwahas Semarang? Iya tahu. Nah, kuliah di Unwahas semester pertama, ya aku nggak ngomong sama orang tua kalau aku udah kuliah. Ya orang tua aku ya tahunya aku baik-baik aja di Semarang. Dan pernah waktu itu awal bulan, karena uang gaji pertama itu buat bayar kuliah ya, buat daftar kuliah, kan habis buat bayar kuliah, nggak punya nggak punya duit buat makan, buat beli sabun aja nggak bisa pas waktu itu tuh. Tapi orang tua itu ngerasain, mungkin ya ngerasain apa yang dirasain anaknya. Akhirnya orang tua aku nelpon kata mimpi kamu tuh kenapa, ada apa di Semarang katanya. Kok ibu mimpi katanya kamu tuh pulang nangis mimpinya kayak gini. Mungkin itu suatu Terus aku firasat juga bilang ya di orang tuanya ya, di suatu firasat ya. Ya kalau ada apa-apa sama anak-anaknya, ibu tuh pasti mimpi apapun itu, walaupun hal sepele. Iya. Nah itu mimpi, katanya mimpi aku tuh pulang nangis katanya. Nah, ibu nanya, kamu kenapa? Ya aku bilang nggak apa-apa, aku di sini seneng loh, bahagia kataku. Kan temanku itu namanya Dini. Terus orang tua aku juga nanya gimana kabarnya Dini. Kan video call, nggak tunjukin kita tuh bahagia di sini tuh, ketawa-ketawa bercanda, padahal di situ kita keadaannya lapar. Ya, untuk menutupi semua yang Puji alami ya. Gitu. Iya. Kita mau pulang nggak punya ongkos. Untuk ongkosnya Iya. Ya akhirnya kita puasa selama 1 minggu. Cuma minum apa air. Batin seorang ibu itu memang tidak pernah salah. Ya, kembali topiknya. Kita selama seminggu cuma makannya energen. Oh, iya. Seminggu makan energen. Sisa uang itu cuma 20.000 buat 1 minggu. Kita
hanya bisa beli gorengan. Jadi selama 1 minggu itu kita makannya cuma gorengan, satu biji gorengan. Sehari makan gorengan 1 biji. yang Kerja rata-rata pun kita puasa itu ya. yang wilahnya. Karena Dan akhirnya kita memutuskan pas akunya udah kuliah, dia nggak kuliah, dia memilih untuk beda kos. Aku kos sendiri, cemburu dia sama, kos saya sendiri. juga sama. Ya, Kalau bahas tentang ibu, saya benar-benar gitu. Oke, lanjut kembali. akhirnya kita beda kos, cuma kita sering kabar-kabaran. Kan jarak kerjanya kita itu aslinya kan kerjanya di tempat yang sama, cuma aku lebih ke deketin ke kuliahnya. Jadi aku lebih milih ke arah kuliahnya yang lebih deket gitu dari tempat kosnya. Dan yang Mbak Dini yang temanku itu milihnya yang deket sama kerjanya. Jadi kita berangkat kerja ya aku harus nyamperin dia, jemput dia. Terus pada akhirnya dia dapat pengurangan. Dia dapat pengurangan, akunya enggak. Dan aku memilih ikut mengundurkan diri, resign. Tapi dia udah menyerah. Udah aku semangatin ini. Dia nyerah. Dia menyerah karena itu tadi nggak malu sama fisiknya kan. Gak percaya diri Dan dia tuh selalu berkata gini kalau sama aku tuh, enak ya Mbak Zia jadi kamu katanya, tapi kamu milihnya malah kayak aku gitu. Kamu tuh enak, apa-apa udah intinya tuh bisa minta orang tua, masih diperhatiin sama orang tua, fisik aku sempurna, aku enggak. Dan temannya Mbak J itu banyak, di mana-mana ada yang sayang sama dia. Kalau aku enggak gitu, dia tuh suka bilang kayak gitu. yang mungkin karena temannya Mbak Puji ini merasa banyak kekurangan, jadi merasa tidak pantas untuk berteman sama Mbak Puji, ya kan? Iya, Seperti itu kira-kira. iya. Terus Padahal akhirnya dia tuh Mbak Puji sendiri nggak pernah membeda-bedakan ya Mbak Puji ya, untuk teman-teman nggak pernah. beda-bedakan fisik apa sama Iya, sekali nggak gitu. pernah. Sampai aku ngajak dia, ayo lah Mbak, kita berjuang bareng, kita di sini merantau bareng, kita jalani bareng-bareng, apa-apa kita bareng. Tapi dia juga memilih balik lagi, dia balik ke Jepara lagi. Nah sampai Jepara itu ada kabar itu tadi, orang tuanya sakit, mbaknya kena pengurangan, dan pekerjaan mamanya juga nggak mencukupi kebutuhan. Hanya dia di rumah itu cuma sampai 2 bulan di rumah, balik lagi ke Semarang, bikin kerja bareng lagi sama aku. Tapi dia memilih beda kos. Sabar, tarik nafas dulu biar enggak. Terus sekarang temennya yang orang Madura itu masih tinggal bareng apa udah pulang? Enggak, udah pulang lagi sekarang. Udah memilih kerja di Jepara.
cukup parah. Ya, tapi dia kadang sering ke sini nyambangin aku di Semarang. Kadang main bareng, kalau aku pulang dia masih nanya Mbak Zia kapan pulangnya, mau main ke rumah. Ya, Berarti kalau saya boleh menilai persahabatannya Mbak Puji sama temennya yang orang Madura itu juga seperti saudara ya Mbak Puji ini. iya, Tidak seperti bukan padahal itu orang cuma asing gitu ya. teman online, awalnya cuma teman online. Heeh. Dia tuh buat story apa, buat status loker lowongan kerja itu. Terus Heeh. aku komen di mana, terus dia bilang di Semarang. Terus aku bilang gini, cuma bercanda awalnya, ayo kita merantau ke Semarang. Dia nanggepinnya itu serius. Akhirnya kita berangkatlah. Kapan katanya tuh, kapan, ayo besok mau berangkat. Akhirnya ya udah besok berangkat, ayo berangkat hari Senin, itu hari Minggu berangkat. Pas itu ada acara, hari Minggu apa hari Jumat ya, pokoknya pas ada acara Bib Umar di alun-alun Semarang pas waktu itu. Nah udah sampai Semarang, itu jam 7 malam. Jam 7 malam sampai ke sana. Iya. Heeh. Nah sampai Semarang itu kita bingung mau kemana, mau cari tempat tidur di mana. Berarti, Kayaknya kita semalam tuh nggak tidur. berarti benar-benar sampai Semarang ini belum ada tujuan pastinya, belum ada gitu. Belum ada, cuma di loker Semarang itu tuh udah tahu alamatnya, besok kita ke sana gitu. Heeh. Nah akhirnya ya udah Senin itu kita kelamar. Maaf host, kita dari pihak sini. Ya guru, jangan ada sabar ya, saya aja ditinggal dari jam 9. Mbak Fuzi, ini juga di kolom komentar saya ada beberapa yang menceritakan sedikit pengalaman hidupnya, sudah tidak punya ibu. Salah satunya ada yang atas nama pemburu ya. Dia ditinggal sama orang tuanya dari 1999, dan beliau pemburu ini sangat rapuh sekali jika membahas soal orang tua, apalagi soal ibu. Kalau Mbak Budi sendiri orang tua masih lengkap? Masih. Syukur alhamdulillah. Dan pemburu sendiri ini ada sedikit saran, jika kita masih punya orang tua terutama ibu, ya mau orang tua itu mau bapak atau ibu, harus benar-benar menyayangi kedua orang tua kita. Karena ketika mereka sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa lagi untuk berbuat apa-apa selain mendoakan orang tua atau keluarga yang sudah meninggal. Jadi jangan pernah sia-siakan orang tua selagi ada di dunia. Ya, kalau kita bisa membahagiakan dengan cara kita, membahagiakan orang tua itu tidak harus dengan diukur dengan materi. Kita sudah tidak menyusahkan orang tua pun, orang tua itu sebetulnya juga sudah sangat ini. Memang orang tua ini tidak merasa dibebani sama anak-anaknya, tapi seenggaknya dengan anak-anaknya sudah bisa mandiri seperti Mbak Puji, orang tua itu pasti senang dengan keberadaan Mbak Puji sudah berani hidup mandiri di kota orang, atau menceritakan apa yang dialami Mbak Puji ketika jauh dari rumah gitu. Ini juga Ada bapak paket. ada, oh ya nggak apa-apa. Paling diterima ibu. Ini juga ini juga ada Ella Ana, ini juga dibesarkan sama emaknya dan kakaknya.
karena mama udah meninggal. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya, dengan adanya Mbak Puji, dengan kedua orang tua yang masih lengkap pun dia berusaha untuk mandiri tanpa memberitahu keadaannya yang dialami sama Mbak Puji ya, yang dialami apapun ya, kesusahan apapun yang dialami itu nggak pernah menceritakan orang tua. Dan alasan utamanya adalah tidak mau membuat orang tua tuh terbebani dengan pikiran mungkin ya, dengan apa yang diceritakan Mbak Puji ya. Seperti itu kira-kira mungkin ya. Dan Mbak Puji pelan-pelan sudah bisa membuktikan ya kepada orang tua, sudah bisa sampai ke semester 6 tanpa ibaratnya orang tua untuk memberikan di sini ya kan. Jadi Mbak Puji ini benar-benar berdiri sendiri buat Puji belum mampu menjadi ya sangat bermotivasi diri saya juga. Itu buat teman-teman yang lagi nonton live saya juga, suatu motivasi ya, motivasi bagi saya. Ada Resmita yang baru bergabung kembali pada kita. Jadi temanya kita lagi berubah ya, ini curhat ya, curhat kita dengan apa yang kita alami ya, kita akan untuk memotivasi yang lain juga. Mungkin ada lagi Pak Resmo yang Mbak Puji ada yang motivasi, mungkin ada kata-kata untuk memotivasi teman-teman yang ada di live saya ini lagi nonton Puji juga. Intinya tetap semangat ya, semua orang itu pasti bisa kalau mau berusaha. Betul. Ya gitu aja lah. Karena banyak temen-temenku tuh temen-temen kerja yang apa ya, adalah pokoknya teman-teman kerja itu kebanyakan nggak mau kuliah dengan alasan karena biaya, dengan alasan karena pingin, ya anak muda ya, nggak mau mikir, udah males mikir. Dan bahkan ada ini aku lagi nangis ya semangat 5 orang yang termotivasi sama pertanyaan akhirnya kuliah. Ada ya, kuliah itu harus mencari apa ya, betul dulu ya. yang itu mandang gini, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya juga Ini banyak yang halo ya, sorry tadi ada pembeli. Halo, tik. Eki Haika. Terus untuk sekarang mungkin ya mudah-mudahan keadaan Puji sudah jauh lebih baik ya dari yang sebelumnya tadi ceritakan ya mudah-mudahan ya.
Ya alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya setiap bulan bisa ngasih orang tua. Ya walaupun Alhamdulillah. sedikit lah, setidaknya meringankan bebannya. Setidaknya tidak membebani juga, nggak meminta. Ya, yang utama kan kita sudah nggak membebani orang tua, kita udah suatu kepuasan tersendiri buat orang tua terutama. Iya, ya terkadang pas pulang ke Jepara nanti balik ke Semarang terkadang tuh dikasih uang saku. Sama orang tua ya. Dikasih uang saku tapi akunya nggak pernah nerima, udah nggak Heeh. nggak usah gitu. Ya, orang tua Dan tuh dari sangat ini. aku umur 19 tahun Hmm. sampai sekarang ini umur 23 tahun nggak pernah minta uang sama orang tua, 100 perak pun nggak pernah. Nggak pernah ya. Terima kasih, terima Nggak kasih, pernah. terima selalu, terima kasih. Itu dari Nela Anel, semangat my bestie katanya. Buat Kak Puji semangat katanya. Semangat. Tetap semangat harus. Harus semangat. Gitu. Terus harapan Mbak Puji sekarang kan sudah bekerja, sudah kuliah Semangat ya, semangat. sampai sampai semester 6, ya. Eh, Mungkin ada keinginan atau cita-cita yang lain yang belum, mungkin ada suatu keinginan yang lain. Karena kan udah sampai di semester 6. Ada keinginan lain nggak? Cita-citanya apa? Nggak ada sih, ya cuma itu tadi, nggak nggak pengen ngerepotin orang tua. Eh, Terus harus ada cerita kakak. jadi untuk harapan Karena kedepannya, emang dari dulu, dari aku zaman masih SMP itu udah pernah berpikir gini. Aku sekolah dari aku dilahirkan sampai aku waktu itu masih kelas 2 SMP. Aku mikir gini, dari aku dilahirkan sampai sekarang perjuangan orang tua aku membesarkan aku, membiayai semuanya, dan kapan aku bisa membalas itu semua kalau nggak aku mulai dari sekarang. Dulu itu pernah berpikir kayak gitu, terus akhirnya aku berpikir gini, nanti kalau aku udah lulus sekolah, udah lulus SMA, aku pingin buktiin kalau aku bisa. Kan biasanya orang kan kalau anak bontot, anak terakhir itu nggak bisa hidup sendiri, ya, ya biasanya pasti manja. bergantung dan sangat manja biasanya. Hidupnya tergantung sama orang tua. Ya nyatanya enggak. Dan sampai ada temen-temenku pas reunian kemarin, tahun kemarin, Ya, itu bilang gini, Ja, kamu kok belum nikah sendiri? Kan teman-teman udah pada nikah ya, udah bawa anak satu-satu mereka tuh. eh, Belum nikah, kapan nikahnya gitu. Ya nanti kalau udah ketemu jodohnya juga nikah, kataku. betul, betul. Saya kan mau cerita kayak gitu. Nggak apa-apa. Diungkapkan aja biar nanti insya Allah nanti setelah cerita di sini kamu sedikit berkurang, udah lega gitu, seenggaknya lega di dada kamu tuh lega, nggak sesek gitu. Sekaligus bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi menonton. Majen wadoy, siang kakak, siang kembali, majen wadoy. Tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Kau kuliah ngapain, kamu kan anak terakhir, kata temanku. Kamu kan anak terakhir, ngapain kuliah, ngapain kerja, tinggal Hmm.
di rumah aja sih, tinggal aja bilangnya kayak itu nggak, tapi ya itu mereka yang berbicara, mereka kan nggak pengen kayak gitu ya. Selalu strong bestiku dari Nela Anal. Mereka nggak tahu ya perjuangannya ya. Yang ya teman-teman sekolah dulu tuh ngiranya tuh enaknya jadi Bajia tuh enak, apa-apa tinggal minta orang tua, apa-apa diturutin dulu. Ya, suaranya putus-putus. Puji ya, puji. Putus-putus Itu gitu. atau nggak orang tua. Oke, ini ada orang mama, strong kakak. Ini dari orang mama, orang mama. Kata puji, strong kakak. Iya, dianya juga termotivasi dari lagi Mbak Ji aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Jaringannya kayaknya situ ngelag ya, Mbak Dan Puji. sekarang kan dia mau tapi nggak mau jadi kayak Mbak Ji. Hah? Jaringannya di situ ngelag nggak, Mbak Puji? Saya suara Kak Puji putus gitu. Enggak, Enggak. Oh, iya. enggak. Oke, dilanjut kembali Kak Puji. Terus kan aku kasihan ya, baru lulus tahun kemarin ya, masih bocil, orangnya juga masih bocil, masih kayak anak-anak. Ayolah kos bareng, kataku, ayo kos bareng, nanti kalau butuh apa-apa ngomong, kalau pingin apa ngomong. Kata dia tuh enggak, aku pingin kayak Bajia kan, aku pingin memulai semuanya itu dari nol. Aku pingin bisa kayak Bajia. Dan dia sekarang mau ini, mau kuliah sambil kerja, karena dia masih punya adik ya, jadi dia tuh membiayain adiknya. Oh iya, Kak Puji saya potong sebentar. Ini Nela Anal penonton saya tanya, kakak angkatan tahun berapa SMA-nya? Tahun 2019. 2019 tuh Nela Anal, Kak Puji jawab tahun 2019. Udah tarik nafasnya, Kak Puji, iya dulu kembali. Sebelumnya aku nggak pernah nangis loh, seumur umur Ya, nggak ini pernah yang nangis hebat. di hadapan orang. Ya, ini sebetulnya bukan podcast ya, ini acara ini. Kalau saya sih ngikutin arus aja. Ya, kita basic saya dulu kan pernah siaran juga di radio, salah satu stasiun radio di Tangerang, dan tema acara yang saya bawakan itu memang acara curhat gitu loh. Ya, saya juga baru Ini aktif di benar-benar pertama kali aku. tapi Malu jujur ya. aja nih, Mbak Puji ini orang kedua yang Puji ini orang kedua yang nangis di acara saya hari Yang ini, kedua apa? yang menangis. Tadi ada Bang Jericho. Tadi ada Bang Jericho. Dia bercerita tentang kehidupannya dan juga semuanya. Dia sampai nangis beberapa kali. Dia nangis benar. Dia dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan Tengah, sorry, dari Sampit Kalimantan Tengah.
dia merantau di Jawa Timur. Kita banyak juga tentang pengalaman hidupnya, tentang apa yang dialami, gitu. Dia banyak cerita, sampai nangis, itu benar-benar sampai nangis, sampai nangis. Sama kayak Mbak Puji juga kan. Karena semua orang pasti punya cerita yang membuat dia tuh sedih, itu pasti ada. Itu sifatnya manusiawi gitu loh. Yang tanya nih ada Mbak Puji umurnya berapa? Sabar ya, yang sabar ya. 23. Itu 23 tahun. 23 tahun, sudah semester 6, hidup mandiri di Semarang ya. Iya. So, siapa tahu yang lagi nonton live saya ini ada yang berminat nih sama Mbak Puji. Biar siapa tahu ada yang cocok nih ya kan, biar Mbak Puji nggak sedih-sedih lagi ya. Tadi belum dijawab. Harapan dan keinginan Mbak Puji ke depannya seperti apa Mbak Puji? Keinginan ke depannya. Harapan nggak tahu, nggak tahu, belum tahu. Sudah 2 tahun, belum tahu. Karena dari cerita Mbak Puji sendiri, dari SMA sudah mempunyai angan dan cita-cita yang menurut saya sangat mulia sekali ya. Sangat mulia, ingin bisa mandiri, gitu ya. Itu berarti kan di jauh-jauh, kalau istilahnya di jauh-jauh hari sudah mempersiapkan untuk menyongsong masa depan. Betul nggak Mbak Puji? Iya, dulu aku mikirnya tuh gini, yang namanya masih anak kecil ya, mungkin ya, masih waktu aku masih SD kelas 4 kan, dulu bapakku tuh merantau di Malaysia dari aku umur Merantau di Malaysia. TK, ya TK besar sampai aku kelas 5 itu baru pulang dari Malaysia. Karena sebelum merantau di Malaysia itu bapakku pernah kayak apa ya, usaha kayak jual beli bakulan, tau bakulan enggak? Apa ya, kayak jual beli orang panen, biasanya kayak panen jagung musim kacang apa, kayak terus nanti dibeli kayak gitu loh, apa ya, apa namanya, kayak gitu, pernah kayak jual ya, beli kayak gitu hasil ya. pertanian. Jadi diborong hasil pertanian itu dari petani gitu ya, masih di pohonnya gitu ya, Iya, masih di pohonnya gitu ya. iya. Terus pas waktu itu kan aku masih kecil, nggak tahu apa-apa ya, pernah bangkrut, kadang ya namanya usaha ya, kadang bangkrut, kadang jatuh, kadang bangun nih. Iya, ada pasang Akhirnya si surutnya pasti. Setiap usaha pasti ada pasang si surutnya ibu, gitu. iya, ibuku akhirnya udahlah, nggak usah usaha itu lagi. Hanya bapakku memutuskan untuk pergi ke Malaysia sampai aku kelas 5 pokoknya, kelas 5 SD. Nah, Jadi lama di juga ya situ aku merantaunya udah, ya. ya, dan emang dari dulu sih, dari kecil aku tuh udah apa ya, udah dididik sama orang tua mandiri, apa harus sendiri, apa harus bisa. Untuk mandiri ya. Semua anaknya digituin sama ibuku ya, bapak harus bisa, jangan ngandalin orang. Tapi cara didik ibu aku tuh gimana ya, melatih mandiri tapi dengan cara belajar, maksudnya dengan cara bermain. Kayak misal apa ya, kayak kalau kamu mau jajan, kamu tuh harus berusaha. Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang itu buat jajan? Ya dari dulu, dari aku zaman SD itu udah kayak gitu sama orang tua. Dan aku dari aku umur 2 tahun sampai aku masuk TK itu sama mbah, almarhum mbah.
Oke, saya potong sebentar nih, ada Nela Anel berkomentar, aku salut padamu sayang, terlalu tegar dalam keadaan begitu. Banyak orang di luar sana banyak mengeluh. Dan kemudian Dan sampai ada aku Rumkat ya, sekarang yang sabar sampai kakak tetap semangat. hidup serumah Alex, sama ibuku. Jadi apa ya, ibuku tuh kayak berbalas budi sama mbahku itu. Karena aku udah pernah dirawat sama mbahku, jadi ibuku pingin merawat mbahku. Giliran dirawat gitu. Ya, Mbak Puji sebenarnya Tapi pas saya ada waktu itu tambah mbahku sebentar. masih sehat. Oke, lanjut lagi Mbak Puji. Ya sampai akhirnya mbahku tuh dibikinin rumah sama orang tuaku di samping rumahku. Nah akhirnya kita tinggal bareng, masih satu rumah cuma beda, ada sekatan gitu maksudnya, tapi masih serumah. Nah di situ akhirnya pas waktu aku mau masuk ke kelas 6 itu aku pernah mikirnya gini, orang tua aku udah bela-bela ini nih merantau ke Malaysia untuk hidupin aku, besarin aku, jadi aku tuh kayak berhutang budi sama orang tua. Yang ada di pikiranku tuh aku berhutang budi sama orang tua, dan sampai kapan aku bisa membalasnya kalau nggak sekarang. Saya sangat dan kagum dengan prinsip hidup Pak Puji ya, yang sangat mengedepan kemandirian, ya, mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk berusaha tidak membebani orang tuanya, berusaha hanya dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Ya intinya ini ada masukan dari anak-anak, intinya kita selalu bersabar, ikhlas dan tabah. Iya. Seperti itu kira-kira. Ini ada Elian yang sabar ya adik, ini ada yang sabar ya adik. Ya tetap harus sabar, nggak ada batasnya. Batasnya sabar adalah mati. Betul. Sabar ya, jadi Dan untuk aku tuh harapan selalu belum ada dimotivasi gambaran sama ini. orang tua aku. Jadi motivasi utama dari orang tua ya, belajar dari orang Iya, tua itu lebih banyak sebetulnya. dari sebenarnya tuh aku ngamatin orang tua aku melihat aku tuh gini, kayak karena aku kalau dinasihatin sama orang tua tuh saya nggak dengerin, maksudnya kayak seolah-olah aku tuh nggak dengerin, dan seolah-olah aku tuh bodoh amat. Tapi dibalik itu aku tuh menangkap semua apapun nasihat dari orang tua, pelajaran apapun dari orang tua. Dan orang tua itu jadi ngelihatnya tuh kayak anak bandel gitu, nggak dinasehatin nggak bisa, nggak mau nurut. Tapi padahal dibalik itu semua aku tuh tahu, paham, ngerti, dan aku menerapin Benar-benar menyimak apa itu ya, yang apa yang disampaikan iya, orang tua itu iya, benar-benar. iya bener. Dan sampai kan setiap malam dulu, masih pas aku masih kecil, hampir setiap malam aku selalu diceritain tentang apa kehidupan orang tua aku zaman dulu, zaman susahnya dulu, zaman perjuangan
masa kecilnya dulu itu selalu diceritain ke anak-anak. Itu jadi salah satu motivasi buat video juga ya. Iya, dari zaman almarhum mbah-mbahku, buyut-buyutku, apapun itu diceritain ke anak-anaknya, bahkan sampai sekarang ke cucu-cucunya. Ya cuma kalau aku lagi diceritain kayak gitu tuh saya nggak terlalu mendengarkan, maksudnya kayak dilihat-lihat sama orang tua tuh kayak bodoh amat, padahal enggak, padahal aku mencerna semua itu. Setelah semua ilmunya semua dan menerapkan di kehidupan kamu ya, sebetulnya. Terkadang juga kayak ibu tuh nyeritain sesuatu sing apa ya, kayak kayak ada kejadian, ada berita apa yang nggak baik gitu kan, kadang diceritain apa gini kan, kadang ngasih ngasih apa nasihat ya, ngasih nasihat gini, tapi akunya kayak udah amat ya, kayak wajah-wajahnya itu wajah bodoh amat ya. Tapi dibalik itu semua dengan apa yang ya disampaikan, saya tapi paham di ya. satu sisi kamu menaik itu semua ya dengan hidup. Iya. Salah satu motivasi Terus terbesar kadang di orang kehidupan tua kamu aku ya kan. kadang orang tua aku kalau cerita-cerita apa itu sambil nangis, karena orang tua aku tuh apa ya, kalau cerita apapun tuh pasti nangis, kalau apapun nangis, kalau cerita sama anaknya tuh nangis, terharu dikit nangis, apa aja nangis. Dan aku tuh nggak pernah ikut nangis di depan orang tua, bahkan mbahku meninggal ya, mbakku meninggal aku nggak bisa nangis, tapi di balik itu semua hancur hatiku. Berarti kalau saya boleh artikan Kak Puja ini pandai menutupi kesedihan ya di depan kedua orang tuanya. Ya, adalah bagaimana mungkin mereka mengingatkan susahnya dulu. Sampai ada tetangga aku tuh bilang gini, mbah yang meninggal kok nggak ada sedih-sedihnya, nggak nangis, hasil nggak nampakin kalau sedang berduka atau apa ya, mbahnya meninggal kok ketawa-ketawa, nggak punya hati katanya, keras hati nggak bisa nangis, tapi mereka nggak tahu di belakang. Ya, jadi ya kalau disimpulkan sedikit, Mbak Puja ini pandai menyembunyikan kesedihan ya di depan keluarga, terutama orang tua ya. Iya. Mata-mata itu dilakukan karena nggak mau membuat mereka tuh ikut merasakan apa yang Mbak Puji rasakan. Ya. Aku tuh gak suka nyusahin orang, gak mau. Nyala Anel bertanya sama Mbak Puji, Mbak Anel orang mana? Kamu orang mana saya? Mbak Anel kan Nyala Anel. Aku aslinya Jepara, merantau di Semarang. Mbak Anel sudah dijawab ya, aslinya dari Jepara, merantau di Semarang dan hidup mandiri ya, di Semarang. Dan mbahku tuh meninggalnya baru tahun kemarin. Dan bulan Februari tadi, ya bulan Februari kemarin tanggal 22 itu 1 tahun gitu. Tahun ya. Iya.
Dan itu aku mendapatkan kabar bahwa mbak aku nggak ada itu jam 10 malam. Tapi aku nggak online ya. Jadi aku nggak tahu pas aku buka HP itu jam 12 malam. Aku dapat kabar mbak aku gak ada, kan mbak aku dirawat di rumahku. Itu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anol ini ada salam kenal buat Mbak Puji, salam kenal ya. Aku dari Gorontalo, Salam ada kenal. Anol. Kita kembali Mbak Puji. Jadi pada saat dikabarin itu Mbak Puji baru tahu pas begitu buka HP Iya, jam 12 malam buka HP. jam 12 malam. Ya, itu dapat kabar dari WA, dari IG, dari Facebook, pokoknya semuanya dapat kabar. Di situ aku langsung nangis kejar. Soalnya 2 hari sebelumnya itu aku udah kayak firasat, nggak enak. Jadi setiap kali keluargaku kalau ada yang meninggal, entah itu saudara jauh, pokoknya masih kerabat, itu pasti dalam 1 hari 24 jam itu aku ngantuk banget, bener-bener ngantuk, harus tidur selama 24 jam. Itu biasanya akan ada kabar kayak gitu pasti tuh. Dan waktu itu tuh aku mata sebelah kanan ini yang di sini itu ketutup, harus nggak ada hentinya selama 2 hari. Dan sehari sebelum meninggalnya itu ngantuknya luar biasa. Dan jam 12 malam, 2 hari sebelum iya, Mbah meninggal pun udah ada firasat dari Mbak Puji sendiri, udah ada firasat. iya, ya. Dan 1 minggu sebelumnya itu kan aku pulang, dan aku lihat kondisi mbahku pas aku mau pamitan balik ke Semarang. Mbahku tuh natap aja aku, cuma kondisinya itu udah terbalik. Udah lemah ya, gitu ya, udah tertarik lemah ya. Badannya itu panas banget, dan diminta dimandiin, minta mandi. Katanya gini, kan kalau sama aku tuh dia sayang banget. Soalnya aku ada cucu yang pernah dirawat sama mbahku dari aku kecil, dari aku umur 2 tahun ya. Ke atap lah, itu udah diasuh ya. Ya, jadi aku paham. Terus pas aku ajak salaman, aku cium dia, cuma aku udah firasat kayaknya nggak lama ini mbahku. Coba gimana ya, aku harus balik. Akhirnya nggak mau balik, cuma karena keadaan aku harus balik. Berat banget pas waktu itu tuh, kayak nyesel kali ini. Terus pas aku mau pamitan sama orang tua, kan ibuku di sebelahnya mbahku. Pas aku pamitan sama ibuku nangisin aku, nangisin mbahku. Dan ibu tuh bilang gini, kalau minggu depannya lagi mbah nggak ada, kamu pulang ya. Udah bilang gitu, ibuku bilang gitu. Dan kayaknya mbahku ini tuh nggak lama lagi. Balik. Aku kalau balik ke Semarang itu pasti sore. Kalau nggak sore, pagi. Tapi seringnya sore, minggu sore. Sampai sini biasanya jam 8 malam. Nah itu aku masih sering kabar-kabaran sama rumah, gimana keadaan mbak, panasnya udah turun apa belum, masih panas, makin hari makin panas. Cuma mbak aku tuh udah gak mau makan,
udah nggak bisa ngomong, cuma matanya itu masih bisa melihat Bisa jelas sih. menatapnya, masih bisa Iya, menatapnya cucunya. terus 3 hari sebelum meninggal itu keluarga kan pada datang semua. Itu kayak ditambah di ala-ala orang Jawa, apa ya, diobatin orang Jawa, orang adatnya orang Jawa gimana ya, kayak didoain, ngajiin kayak gitu kan. Dari situ ada satu orang tuh bilang gini, mbahmu itu udah nggak ada kepalanya katanya. Nggak ada kepalanya. Udah nggak ada kepalanya, Secara maksudnya fisik yang terlihat atau melalui secara mata orang paranormal maksudnya. ya secara nggak kasat mata lah. Jadi udah nggak bisa disembuhin, mata apa, kepalanya tuh udah nggak ada. Kepalanya juga nggak ada. Iya. Nah, terus di situ akhirnya ngajiin selama 3 hari berturut-turut. Nah, pas maghrib ibu kan rumahku dekat masjid ya, dan ibu selalu jamaah ke masjid, nggak pernah tinggal jamaah. Ibu tuh pamit sama mbakku mau ke masjid. Oh gitu ya, ngalir suaranya. Kan waktu itu kan mbah masih bisa melihat, maksudnya pandangannya itu masih bisa melek lah. Nah, Masih bisa sampai menatap, pulang dari masih bisa masjid, menatap. iya pas pulang dari masjid matanya itu udah terpejam, Udah tapi nggak masih terpejam hidup. lagi. Iya. Bagaimana Bang Marlin, suaranya sudah terdengar belum Bang Marlin? Suara saya sudah terdengar. Oke, sudah kembali Mbak Puji. Ya, terus ditungguin lah sama ibuku sampai jam 10 malam. Pas jam 7 malam, mbahku tuh sempat bilang gini, minta dimandiin di sungai, karena badannya itu katanya gak enak, meriang. Nah, ibu bingung lah, kok minta mandi tengah apa malam-malam, kan biasanya gak pernah minta mandi, biasanya tuh minta yang lain lah, itu mintanya mandi. Terus jam 10 itu gak adanya jam 10. Dan sebelum meninggalnya itu sempat nanya cucunya, nanya aku pulang gak katanya. Cuma kata-katanya itu udah gak jelas sih. Nggak jelas suaranya. Oh iya, Mbak Puji, suara saya sama musiknya terdengar nggak di situ? Maaf. Dengar. Yang lain juga dengar, soalnya Marlin Berkah katanya nggak dengar. Coba dicek lagi suara handphone yang mungkin Marlin Berkah. Udah terdengar ya? Oh ya, siap. Oke, dilihat kembali Mbak Puji. Ya, jam 10 pas itu gak ada. Udah dapat kabar itu langsung nangis. Dan jam 12 pas itu aku bangun dan udah gak bisa tidur lagi. Terus aku buka HP, ternyata dapat kabar tuh. Nah, aku langsung nangis kecer, bener-bener nangis di kosan sendiri. Dan jam 12:30 aku pulang, 12:30 malam aku pulang dari Semarang. Dan sampai jam 3 atau 3:30 aku sampai di rumah. Jadi Langsung kamu tahu ada kabar mbah kamu meninggal, kamu langsung pulang malam itu juga? Iya. Jam 12:30 aku pulang
Satu malam. Dan sampai rumah, mbahku kan ditaruh di depan ya, di depan ruang tamu. Aku langsung meluk, tapi gak bisa nangis. Aku langsung meluk. Pada saat itu kan masih bisa menyembunyikan Iya, kesedihan kamu ya. sampai rumah itu aku gak nangis, malah ketawa, malah senyum. Gak bisa nangis pokoknya, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Dan aku langsung meluk jasadnya mbakku. Udah aku ciumin pokoknya. Kayak gak nyangka. Jadi berasa nggak percaya kalau mbahnya itu yang nggak ada. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa juga yang mungkin pernah mengalami ya, ketika orang yang kita cintai, orang kita yang sayangi meninggal, itu kadang ada juga yang nggak bisa menangis gitu, ada juga gitu. Dan mungkin sama ya, kejadian sama seperti Mbak Puji, orang beranggapan kita tuh nggak kehilangan, kayak nggak punya, keluarga kita nggak menangis gitu, kalau kita orang lain itu nggak tahu gitu kita sama orang yang kita sayang seperti apa. Dan kita juga punya tujuan kenapa kita nggak menangis di depan keluarga, orang tua, dan orang tentunya gitu. Kita punya alasan sendiri untuk nggak menangis, untuk tidak menangis di depan mereka gitu. Iya. Kalau istri yang berbeda pun kok nangis, ya ini lagi cerita aja. Ya, semangat. Tetap semangat. Dan sebelum meninggalnya itu anehnya, jadi kan meninggalnya jam 10, jam 8, jam 9 malam ya. Jam 8, jam 9 itu almarhum itu datang ke rumahnya kakakku. Padahal mbahku itu udah terbaring di rumah, maksudnya udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi kata kakakku itu mbahku ada di rumahnya. Jadi posisi mbahnya Puji ini lagi terbaring lemah, tapi versinya kakaknya Mbak Puji, mbahnya itu datang ke rumahnya gitu maksudnya. Halo Puji. Gak ada. Ada suaranya nggak? Gimana, ada suaranya nggak Puji? Sudah ada suaranya? Halo. Ada Supriyadi, ya semangat untuk adiknya. Gak ada suaranya. Oh, ada suaranya? Udah ada suaranya belum? Udah ada suaranya? Gimana, suaranya sudah ada? Udah kedengaran belum Mbak Puji? Sudah ada? Gak ada suaranya, hilang. Hilang suaranya, bentar. Halo, tes. Gak ada suaranya ya? Ini suara aman ya? Di tempat lain aman ya? Gimana? Suara aman. Sudah keluar suaranya belum Mbak Puji? Hilang ya suaranya. Coba penonton yang
dikonfirmasi ya, apakah suara musik dan vokal saya kedengaran nggak di HP kalian coba? Putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Ada enggak ya. Iya. Gimana? Udah ada Pak? Ini paling berkah lancar suaranya, ini udah ada lancar. Coba Mbak Puji, coba dikonfirmasi suara udah dengar belum sih? Oke, tes Puji. Belum dengar suaranya? Nah, ada. Ada suara? Ada. Oh, iya. Puji? Ya. Bisa bilang kembali? Oh, yang putus-putus nyalanya mbaknya yang putus-putus. Tapi Ya, soalnya sini wifi-nya jaringannya. enggak. Ya, jaringannya. Oh, jaringan jadi koneksi di Mbak Puji putus-putus ya? Oh ya, oke, bilang tadi nggak apa, sudah lancar kok, sudah sangat jelas sekali terdengar suaranya. Ya, bilang tadi yang oleh versi paranormal itu katanya kepala nggak ada dan yang kedua katanya Mbak ini datang ke rumah kakaknya. Itu rumah kakaknya itu masih Iya. satu daerah atau beda daerah? Masih satu kecamatan, cuma beda desa. Beda desa, oh beda kelurahan lah ya, seperti itu mungkin. Iya. Katanya itu datang pas malam, pas kakak aku habis sholat, tiba-tiba tuh ada mbah di sampingnya, katanya minta pamit, terus senyum doang, senyum, habis itu udah pergi. Mbahnya senyum? Iya, mbahnya senyum, pamit, terus udah pergi. Kata apa sih, kakakku tuh udah firasat, ada apa ini, ada apa di rumah. Terus kakak nggak dikabarin tuh, nggak tahu, HP-nya juga nggak aktif. Tahunya itu jam 6 pagi. Tahunya jam 6 pagi gitu ya. Ya gimana? Dan dikuburinnya itu jam setengah 7. Setengah 7 pagi baru dimakan tuh. Ya. Setengah 7, ya ini meninggal dari jam 10 malam ya, dari jam 10 malam. Terus nunggu keluarga yang lain, nanti baru dimakamkan jam setengah 7 pagi itu berarti ya. Iya. Cuma mbahku itu dulu tuh udah pernah meninggal sampai 4 kali. Oh, jadi Meninggal pernah meninggal nanti. Jadi seperti mati suri atau seperti apa tuh? Iya. Iya. Mati suri ya. Dan meninggalnya itu setiap bulan puasa. Oh, meninggal setiap bulan puasa. Nanti kayak hidup lagi, ya meninggal hidup lagi. Ini dari sini
sedikit menyimpulkan ya, Mbak Puji ini kan berarti mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa sama mbahnya ya, jadi pernah dirawat sama mbahnya Iya. seperti itu ya. Oke, jadi ya. Karena dulu aku SMP-nya itu kan di sekolahnya di pondok. SMP, terus MA, ya MA. Jadi emang dari zaman aku sekolah itu udah nggak di rumah. Jauh dari Jadi udah kayak udah jauh dari orang tua. Jadi selama merantau ya udah terbiasa. Walaupun kadang ada rasa kayak pengen menyerah. Kayak kadang pengen balik aja lah, udah nggak mau. Ya, meskipun sesekali pernah ingin menyerah, tapi sampai detik ini Mbak Puji bisa membuktikan bisa sampai semester 6 ya. Kalau atau motivasi untuk yang juga. Dan paling senang itu dulu kalau sekolah selalu dapat juara 1 itu ibu tuh ngerasa kayak bangga gitu punya anak. kayak perasaan wajahnya itu kayak raut wajahnya tuh kayak wah bangganya luar biasa. Senangnya itu pas waktu itu maksudnya bisa melihat orang tua wah bangga ya dengan prestasi anaknya. Padahal kan ibu kan biasanya ngelihatnya ke anaknya yang dia ini yang anaknya ke aku Toi itu ngelihatnya itu kayak anak nakal, susah dikasih tahu. Jadi kayak terlihat paling usil sendiri, paling jahil sendiri, kayak nggak ada baiknya. Tapi di satu sisi Tapi Mbak kalau Puji bisa membuktikan dengan prestasi ya. iya, dan selalu dapat beasiswa di sekolah. Ya. Dan pernah juga aku nakalnya gini, dapat beasiswa itu kan ada beasiswa dapat 3 sih, beasiswa karena prestasi, beasiswa karena emang kiainya itu kalau sama aku tuh apa ya, kayak pokoknya kiainya itu kalau sama aku tuh suka banget gitu. Jadi kayak dapat Suka apa? Itu dalam arti ini suka atau apa? Suka dalam arti kedekatan apa? Ini suka dalam arti suatu kedekatan atau gimana? Ya bisa jadi, dan bisa juga karena apa ya, ya mungkin karena kiainya juga deket ya sama aku, nggak tahu, pokoknya itu dapat keringanan dari kiainya juga. Terus terkadang juga dapat ya dia karena aku sering kayak ikut perlombaan, dapat apa ya, jadi kayak dapat apresiasi setiap bulannya itu. Kadang tuh dapat uang dari sekolah, tapi aku nggak pernah ngomong sama orang tua. Iya, cuma yang aku bilangin ke orang tua itu cuma uang. Iya, cuma yang aku bilang ke orang tua itu cuma dapat uang itu karena ranking. Itu kan biasanya dapat potongan biaya ya. Betul. Iya, itu tapi yang 2 tadi yang dapat uang kadang itu dapat uang 200 400. Tapi walaupun udah dapat uang kayak gitu, aku nggak ngomong sama orang tua.
Tapi aku nggak pernah minta uang jajan sama orang tua, nggak pernah minta saku. Tahu saku kan? Minta uang saku Bekal, sekolah, uang ya jajan penting gitu. kalau sekolah berangkat ya. Nggak pernah minta, emang dari dulu nggak pernah minta sama orang tua. Ya kalau dari Walaupun SMA ya, sudah belajar walaupun mandiri terus bandelnya gitu tadi ya. gak dapat uang ya, Beasiswa walaupun hanya dapat uang dari kiai ya, dari guru, aku diem nggak ngomong sama orang tua, tapi aku nggak minta orang tua lagi, udah punya kok. Cuma terkadang tuh kayak tiba-tiba punya hal-hal yang baru, maksudnya karena punya uang ya, yang namanya anak-anak kalau punya uang pinginnya beli ini beli itu walaupun nggak penting. Itu biasanya dicurigain sama orang tua, wah ini anak udah dapat masa-masa itu kan uang dari mana baru bisa punya beli ini uang, jadi nih. punya keinginan yang belum bisa dibeli, terus kemudian punya uang baru berpikir oh ya saya punya uang nih mau beli ini beli itu, akhirnya seperti itu gitu ya. Iya. Ya kalau saya lihat dari cerita Mbak Puji ini, Mbak Puji ini selain mandiri juga sebetulnya orangnya asik, humoris juga, orangnya asik, begitu berprestasi yang sangat luar biasa sekali, dan prestasinya itu bisa untuk juga kemandirian Mbak Puji bisa membuktikan sampai ke semester 6 mudah-mudahan berhasil dapat pelajaran kuliahnya. Ada yang lagi yang mau diceritakan Mbak Puji ya? Cukup sih. Cukup ya. Oke, terima kasih buat Mbak Vidya atas cerita dan pengalamannya. Mudah-mudahan ya penonton ya, penonton saya maupun penonton Mbak Vidya bisa termotivasi. Dari Mbak Vidya kita belajar ya, kita belajar bahwa apa yang kita lihat dari orang lain ya, itu belum tentu benar apa yang orang lain sedang alami. Seperti Mbak Puji ya, dia pandai sekali menutupi kesusahannya ya, apapun yang terjadi, sesusah apapun dia tidak mau menceritakan kepada keluarga maupun orang tuanya terutama ya, karena dengan begitu dia tidak mau orang tua itu secara tidak langsung membuat orang tua jadi merasa terbebani dengan anaknya yang aduh pikiran susahnya juga, kalau orang Jawa itu susah ya, pikirnya susah itu mikirin anaknya seperti itu enggak kira-kira. Dan Mbak dia berhasil, dan mudah-mudahan kita doakan sama-sama mudah-mudahan Mbak dia dapat mengikuti cita-citanya dan tercapai segala iman dan harapan tercapai, amin 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 amin. Oke, Mbak Puja, kalau mau turun nggak apa-apa. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Ya, terima kasih kembali. Lain kali bisa mampir lagi nanti ya Mbak Puji ya, dengan cerita-cerita yang lebih membanggakan lagi. Semangat, ya, tetap semangat. siap. Tetap semangat. Ya, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.